Saudara, saya sudah bersama dengan mantan pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia dengan Ibu Rumiati. Ibu, terima kasih untuk waktunya, Bu. Iya, Mas. Ibu bekerja di Malaysia melalui jalur resmi atau ilegal, Bu? Saya kira kan PT itu PT-nya resmi. Nah, pas mau pemberangkatannya saya baru tahu jika PT itu tidak resmi. Setelah saya diberikan tiket pesawat untuk menuju ke Malaysia itu tiketnya pesawat domestik, bukannya langsung, kan kalau yang resmi yang saya tahu langsung misalnya tujuan ke Malaysia, tidak, tapi Batam. Lalu saya memprotes, mengapa ini tiketnya seperti ini, berarti ini tidak resmi. Lalu ibu itu diam, lalu dia bilang, ya sudah, kalau kamu tidak mau berangkat, tidak apa-apa, tapi kamu harus mengganti 30 juta. Dan pilihan untuk mengganti rugi tentu ya, tidak mungkin, Bu, ya? Mungkin, karena Ibu juga membutuhkan penghasilan untuk kemudian membiayai keluarga, ya? Iya. Terus saya pun dibawa ke ruangan khusus, saya diancam, kamu jangan macam-macam gitu. Setelah di Batam melanjutkan ke Malaysia naik apa, Bu? Naik kapal feri. Itu melalui pelabuhan resmi? Pelabuhan resmi. Kondisi kapalnya gimana, Bu, saat itu? Apakah kapal feri seperti yang kita tahu pada umumnya atau mungkin kapal yang lebih kecil ukurannya? Kalau yang saya ingat tuh kapalnya tutup atap ada, Mas, tapi sampingnya nggak ada. Sampingnya tuh terbuka. Malah air lautnya waktu itu gelombang tinggi, mau masuk ke kapal. Ya Allah, saya sampai... Kapal kayu, Bu? Nggak kayu, tapi kecil gitu kapalnya. Berapa orang satu kapal, Bu? 30 orang ada. 30 orang? Iya. Setelah Ibu sampai di sana, terus Ibu kemana? Lalu kami dibawa mobil sejenis sedan, saya sama teman saya berempat, Mas. Terus itu saya terpisah-pisah oleh teman saya tidak tahu lagi nasib mereka. Terpisah-pisah kami di situ, ada yang diturunin dulu satu, lalu saya berdua diturunin di semacam apartemen di Semenyih, saya ingat itu. Berarti Ibu di situ tidak tahu apa-apa, Bu? Iya, kan disekap juga, sudah di situ udah nggak boleh kemana-mana. Di Semenyih itu menunggu kami minta dikontak majikan begitu. Berarti yang niat awalnya adalah Ibu untuk bekerja, mencari nafkah, justru malah pertama kali Ibu sampai di Malaysia Ibu takut? Iya. Ketakutan, Bu, ya? Iya, takut. Nasib saya bagaimana, nasib teman-teman saya bagaimana. Soalnya PT yang tempat saya memberangkatkan orang itu, Mas, ternyata bukan hanya ke Malaysia. Oh, bukan hanya ke Malaysia? Juga ke Timur Tengah. Ketika sampai di apartemen, Ibu diberikan fasilitas kamar atau seperti apa, Bu? Oh, tidak kamar, Mas. Bentuknya itu kan apartemennya los saja. Kamar hanya untuk buat anak buah bos. Tetap jadi ada yang mengawasi di situ selalu. Kami tidak boleh, itu langsung HP pun dipegang sama dia. Itu koordinatornya itu, Bu? Kurang. Koordinatornya itu orang Malaysia atau orang Indonesia? Itu dia, Mas. Dia orang Indonesia, orang Mas. Indonesia? Iya. Tapi berlakunya kejam ke kita, padahal kita juga orang Indonesia. Kayak pas masuk ke dalam tuh, kan apartemen masuk, ya sudah tidurnya di situ, di emperan situ, tanpa kasur, tanpa bantal. Pertama saya kerja tuh saya di Johor, Mas. Di Johor? Iya, merawat lansia, akong, kakek. Gimana, Bu? Pada saat Ibu bekerja di sana mungkin bisa diceritakan apakah kondisinya layak mungkin atau seperti apa? Sangat tidak layak dan tidak manusiawi, Mas. Karena saya kan di sana akan mendapatkan penganiayaan dari majikan. Saya mau dipukul. Ibu pernah mengalami hal itu? Iya. Saya pindah lagi dari situ ke Pataling Jaya. Hanya sebulan karena dia nggak suka saya izin sembahyang Idul Adha waktu itu. Oke. Setelah itu? Dari situ saya ke India. Tapi lupa saya daerahnya. Oh, ini berkali-kali berarti, iya. Berapa kali, Bu, pindahnya kira-kira? Saya 5 apa 6 majikan, Mas. Tapi sebelum itu saya dibalikin ke agen dulu, dijemput ke agen. Nah itu ya, aduh ya Allah, yang parahnya saya disekap. Nggak tahunya dari agen itu saya dijual lagi ke agen lain, saya tak tahu. Terus saya disekap di lantai 4 di section Selangor itu, Mas. Saya disekap di situ, tadi kasih makan sekali sehari saja makan saya. Terus saya percobaan di situ pun saya mau diperkosa, Mas.
setelah itu berarti ibu memutuskan untuk oke, saya akan pulang ke Indonesia. Iya, lalu saya ngontak-ngontak teman-teman itu yang terus saya dibawa ke embassy, lalu saya ditampung di situ. Dan rupanya di sana pun banyak TKW yang sudah umur 60, 70 itu tidak ujur. Ada juga yang itu Mas, ya Allah, kan kupingnya tuh diperban. Nggak tahu nenek itu telinganya digunting Mas, sama majikan. Orang Malaysia? Iya, tapi nenek itu sedihnya 2 hari masuk rumah sakit meninggal. Artinya kekerasan yang dilakukan kepada PMI kita di Malaysia ini sudah di luar batas Mas. Di luar batas dan Iya. sudah banyak Korban. dan sering terjadi. Iya, di embassy itu banyak yang sering meninggal Mas. Artinya kalau ada orang yang berpikir bekerja di Malaysia dengan jalur ilegal itu akan memberikan keuntungan, ini salah besar, Bu, ya? Salah besar Mas, jangan sampai harus lebih teliti lagi dalam memilih PT. Bu Rumiati, terima kasih untuk waktunya, semoga kehidupan Ibu ke depan jauh lebih baik. Iya Mas. Tentu jika dibandingkan dengan pengalaman pahit Ibu ketika Ibu bekerja di Malaysia. Iya, Terima kasih Mas. sekali lagi Bu untuk Mas. waktunya. Iya, sama-sama. Saudara, setelah berbincang dengan Ibu Rumiati, saya juga sudah bersama dengan Mbak yang juga merupakan pekerja migran Indonesia yang disebut juga masuk melalui jalur ilegal. Terima kasih untuk waktunya, Mbak. Iya, Saya ingin tahu cerita Mbak pertama kali memutuskan bekerja di Malaysia. Itu tahun berapa berarti, Mbak? itu saya masuk sekitar tahun 2022. Majikan pertama, saya udah dua kali Oke. ganti majikan. Majikan pertama selama 4 bulan, saya baik-baik aja. Tapi setelah itu baru dapat perlakuan yang tidak baik lah. Itu saya juga coba ngadu ke agensi. Agensinya nggak ada tanggapan apa-apa. Oke. Sampai saat ini Mbak masih akan terus bekerja di sana atau ada rencana untuk pulang mungkin? Rencana bulan 4 atau bulan 5 saya mau pulang. Pulangnya bagaimana nanti kalau nggak ada dokumen-dokumen resmi itu? Lewat jalur belakang. Jalur belakang tuh maksudnya? Jalur tikus? Jalur itu. Itu Mbak sudah dapat aksesnya? Dapat dari Facebook. Itu banyak yang menawarkan jalur-jalur itu, banyak. Oke, bayar berapa itu Mbak? Itu variasi sih. Ada yang 1.500, ada yang 2.000, ada yang bahkan 5.000 ringgit. Kalau dirupiahkan berarti sekitar... Sekitar 15 juta lebih. Oh Mbak, Papa bayar uang semali itu Mbak? Ya mau bagaimana lagi, kan kita nggak punya dokumen. Jalur tikus itu Mbak, itu menggunakan kapal apa Mbak? Yang kalau harga murah itu pakai kapal nelayan, kadang kapal kapal sayur gitu. Kapal Tapi kalau yang harganya di atas 2.000 atau 3.000 itu kayak macam kapalnya ya lebih bagus sedikit lah. Dan keamanannya pun dijamin. Iya. Itu keamanannya dijamin tanpa kita harus berenang dulu ke tepi dermaga. Oh, emang ada yang harus berenang dulu? Iya. Kalau yang hanya 1.500 atau 1.800 itu kita diturunin di tengah laut. Berenangnya berapa, radiusnya berapa jauh itu? Sekitar 500 atau 1 kilometer lah. Tanpa pelampung? Tanpa pelampung. Yang nggak bisa berenang ya wassalam. Mbak sendiri sudah coba belum untuk berkontak dengan KBRI kita di sana? Tahun lalu tuh ada pemutihan di sini. Pemutihan untuk pulang kan, untuk TKW dari Indonesia atau dari negara manapun. Itu lebih murah, cuma kadang kita dipersulit di daerah itu bayar kompounnya. Kompounnya memang 500 ringgit. Cuma kita kan daftar lewat online. Jadi kadang lewat online itu ditolak lah, yang sudah penuh lah,
inilah itulah banyaklah yang ininya. Jadi seakan-akan tuh kita dipersulit lah. Baik, Mbak. Terima kasih untuk waktunya, Mbak. Semoga nanti bulan keempat atau kelima bisa pulang ke Indonesia dengan selamat dan bertemu lagi dengan keluarga, Mbak ya. Amin.